Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Supriyadi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan menampilkan video pembelajaran untuk uji kinerja dengan materi laju reaksi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi di kelas kimia online ya, untuk meneruskan materi berkaitan dengan laju reaksi. Oke, terima kasih yang sudah menyalakan kamera. Ya, berarti Anda sekalian sudah siap untuk belajar kimia hari ini. Sebelum dimulai, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Selamat siang Pak Asep dan teman-teman. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita buka dengan doa. Berdoa dipersilakan. Amin, berdoa selesai. Baik, terima kasih Gabe ya, yang sudah memimpin doa. Sebelum kita memulai, saya ingin menyapa kalian hari ini ya. Apa kabar? Sehat selalu ya. Mudah-mudahan tetap energik, tetap bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa ya. Dan bagi saudara kita atau mungkin teman kita yang sakit, mari sama-sama kita doakan semoga lekas sembuh ya, kembali sehat walafiat dan bisa beraktivitas lagi. Oke anak-anakku, akan saya data presensi kehadiran hari ini. Baik, yang pertama Adeline. Hadir Pak. Hadir, terima kasih. Kemudian Alge Donda. Hadir Pak. Hadir, oke. Wenona, Jodit, Zafira. Hadir Pak. Zibia, Elizabeth. Hadir Pak. Hadir. Oke, baik. Terima kasih. Saya sudah mendata kehadiran kalian. Baik, kita mulai. Sebelumnya saya cek sound dulu. Suara saya sudah terdengar jelas? Oke, baik. Jelas, Pak. Jelas ya. Terima kasih. Di tampilan layar kalian apakah terlihat gambar dengan jelas? Jelas Pak. Oke, baik. Selamat datang di kelas kimia. Oke, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada anak-anakku sekalian bahwa kita memasuki pandemi gelombang 2 ya, sepertinya. Dan PKKM juga kemungkinan diperpanjang ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak menyurutkan motivasi dari kita semua ya, bahwa walaupun beraktivitas dari rumah, tetapi kita tetap semangat khususnya dalam belajar ya. Semangat belajarnya jangan kendor, tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Dan juga saya ingatkan kembali bahwa kita harus tetap menjaga 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita semua supaya terhindar dan bebas dari pandemi COVID-19. Kita akan melaksanakan games ya, berupa review materi yang sebelumnya. Oke, kita akan memulai. Kita akan acak kata ya. Ini berupa kata bermakna. Oke, siap-siap. Yang pertama saya persilahkan ke Amanda ya. Kita akan lihat pertanyaannya terkait dengan apa. Oke, berhenti di energi aktivasi. Silakan Amanda. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan energi aktivasi? Energi aktivasi atau energi pengaktifan itu adalah energi kinetik minimum yang harus dimiliki oleh molekul-molekul bereaksi agar menghasilkan reaksi ketika saling bertumbukan. Terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, pilihannya tinggal 3. Saya lanjutkan. Siap-siap Wenona. Saya putar. Silakan Wenona, apa yang dimaksud dengan tumbukan efektif? Tumbukan efektif itu tumbukan yang terjadi antara dua zat reaksi dengan arah tumbukan yang tepat disertai energi yang cukup. Oke, jadi arahnya tepat disertai energi yang cukup ya. Jadi orientasinya harus tepat. Baik, ya, luar biasa. Berarti berikutnya saya beralih ke
Muhammad Iqbal ya. Ya Pak, jadi faktornya itu ada 4, konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Oke, konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Betul ya? Ada 4 sesuai dengan yang kita pelajari minggu lalu. Nah, pilihannya tinggal 1. Silakan Marsha. Apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Laju reaksi itu pengurangan jumlah reaksi persatuan waktu atau penambahan jumlah pokok persatuan waktu. Oke, baik ya. Jadi ini pelajaran yang kita pelajari di awal-awal bab ini ya, bahwa laju reaksi adalah laju pengurangan reaksi persatuan waktu atau penambahan hasil reaksi atau produk persatuan waktu. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi review kita ya terkait dengan materi pembelajaran sebelumnya. Nah, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini terkait dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Pernahkah ibu kalian membeli daging dalam jumlah banyak? Nah, tentunya pernah ya. Nah, bagaimana cara menyimpan daging agar lebih awet? Nah, mengapa demikian? Silakan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Saya Pak. Vivaldi. Oke, baik. Silakan Vivaldi. Menurut saya biar lebih awet daging dimasukin freezer Pak. Dimasukkan ke freezer ya, supaya lebih awet. Mengapa demikian? Soalnya suhunya dingin. Suhunya dingin. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya. Nah, ini terkait dengan telat makan. Nah, kebanyakan orang yang telat makan ini biasanya terkena sakit mah ini ya. Apakah di antara kalian ada yang pernah sakit mah? Sakit mah disebabkan oleh apa? Oleh karena itu kita meminum obat yang mengandung zat apa? Gitu kan. Nah, ini pertanyaannya banyak ya. Obat mah mana yang lebih cepat meredakan asam lambung? Antara tablet yang langsung minum atau tablet yang dikunyah terlebih dahulu. Bagaimana dengan obat mah cair? Oke, silakan. Siapa yang ingin menjawab? Saya Pak. Wicak. Oke, Saya menjawab, Pak. Silakan. Sakit mah itu disebabkan karena konsentrasi asam lambung yang tinggi. Oleh karena itu, kita minum obat yang mengandung zat apa? Karena yang naik itu adalah HCl, asam kuat, maka harus dinetralkan dengan basa kuat yang biasanya dikandung oleh obat mah itu 2, aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida, sehingga terbentuk garam, magnesium klorida, dan aluminium klorida. Obat mah mana yang lebih cepat meredakan asam lambung? Antara tablet yang langsung diminum atau yang dikunyah terlebih dahulu? Jawabannya adalah yang langsung diminum. Bagaimana dengan obat mah cair? Nah, ini yang langsung diminum dengan obat mah cair sama-sama lebih cepat. Karena kalau misalnya kita dengan teori laju reaksi itu dari teori luas permukaan, karena yang cair atau bubuk itu akan lebih cepat bereaksi. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa lengkap jawabannya ya. Jawabannya lengkap. Ini berarti Dwi Cak sudah banyak membaca ya terkait dengan obat mah ya ataupun gejala mah ini. Oke. Baik, kita simpan dulu jawaban Dwi Cak dan kita nanti akan buktikan ya setelah melakukan praktikum. Baik, terima kasih Dwi Caksono dan Valdi sudah menjawab pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Kita akan lanjutkan ke materi ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Secara umum tadi sudah dijelaskan ada 4 faktor dan yang akan kita eksplor lebih dalam lagi yaitu 2 faktor. Ya, yang pertama faktor suhu, yang kedua faktor luas permukaan. Nah, minggu lalu kalian sudah coba membuat rancangan praktikum. Saya sudah muat semua pembelajaran di classroom ya. Jadi kegiatan kita di hari Senin ini nanti terkait dengan penyelesaian LKPD yang di dalamnya adalah terkait dengan praktikum. Ya, nah
ini adalah lanjutan dari hari sebelumnya atau dari pertemuan sebelumnya terkait bagaimana merancang ya, bagaimana merancang. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran kita mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, peserta didik aktif, disiplin, berpikir kritis, dan mampu bekerja sama dengan baik. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis pengaruh suhu dan luas permukaan terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan dengan benar. Ya. Selain menganalisis, juga peserta didik melakukan percobaan, menyimpulkan dan menyajikan hasil percobaan, pengaruh suhu dan luas permukaan terhadap laju reaksi dengan benar. Kemudian peserta didik dapat melakukan presentasi hasil diskusi dengan benar. Ya. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran ini, jadi saya harapkan kalian nanti aktif ya. Ini aktif, disiplin, tidak hanya di kelas, tetapi juga nanti pada saat diskusi ya. Nanti kita akan melakukan diskusi. Kemudian, menganalisis pengaruh ini nanti kaitannya dengan teori tumbukan. Ya, silahkan dipelajari lagi terkait dengan teori tumbukan. Dan yang terpenting di hari ini intinya adalah kalian melakukan percobaan. Nah ini ya, melakukan percobaan dengan benar. Nah, saya sudah mendata rancangan percobaannya. Nah, oleh karena itu hari ini nanti saya akan lakukan penilaian khusus praktikum, khusus percobaan. Jadi mohon dilakukan dengan sebaik-baiknya ya, karena ini akan langsung dilakukan penilaian ya, penilaian keterampilan. Kemudian melakukan presentasi. Nah, ini pun tolong disiapkan oleh kelompok karena ini pun akan saya nilai. Jadi secara umum nanti penilaiannya adalah penilaian sikap ya, keaktifan disiplin dan lain-lainnya, berpikir kritis, bekerja sama. Kemudian penilaian keterampilan yaitu melakukan percobaan, dan juga yang terakhir adalah penilaian pengetahuan ya, yaitu berupa post-test. Saya lanjutkan. Nah, ini terkait dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita lihat di sebelah kiri ada dua gambar. Ini adalah gambar kembang api. Kemudian yang ini adalah gambar korosi ya, atau perkaratan ya, karat besi. Kita sudah mengamati di pertemuan sebelumnya bahwa ternyata kembang api ini laju reaksinya jauh lebih cepat dibandingkan karat besi. Nah, kenapa hal itu terjadi? Maka nanti terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bisa konsentrasi, bisa luas permukaan, bisa suhu, ataupun katalis. Nah, keempat ini nanti kita akan pelajari, dan khusus hari ini kita akan fokuskan di luas permukaan dan suhu. Ini terkait dengan orientasi tumbukan, bahwa orientasi yang tidak tepat itu tidak akan terjadi reaksi kimia. Inilah yang dinamakan dengan tumbukan efektif. Jadi tumbukan yang akan menghasilkan reaksi. Ini juga nanti berkaitan dengan teori tumbukan yang nanti akan memperjelas bagaimana pengaruh faktor-faktor terhadap laju reaksi. Dan ini adalah materi yang akan kalian eksplor di kegiatan diskusi maupun di praktikum terkait dengan fenomena yang pertama adalah mengonsumsi vitamin C dengan tepat. Nah, kita sama-sama tahu sekarang ini menjadi barang yang sangat dicari ya, baik itu yang sakit maupun yang sehat. Ya, terkait dengan kebutuhan vitamin C. Jadi vitamin C ini bisa diperoleh dengan mengonsumsi berbagai jenis makanan, bisa buah, sayur, ya. Di sini ada jenisnya, ada buah kiwi, mangga, pepaya, nanas, serta sayuran, brokoli, paprika, dan tomat. Jadi untuk melengkapinya, Anda bisa sesuai aturan pakai, Anda bisa mengonsumsi suplemen vitamin C, ya. Jika terpaksa ya. Dan ini pun harus sesuai dengan dosis dokter. Karena orang normal itu direkomendasikannya hanya 75 hingga 90 mg per hari.
Sedangkan orang yang sakit itu boleh melebihi itu, tapi tidak boleh melebihi 2000 mg per hari. Oke, ya, berkaitan dengan fenomena itu, maka kebiasaan masyarakat mengonsumsi suplemen vitamin C dengan menggunakan air dingin. Nah, apakah hal tersebut aman bagi tubuh? Kemudian seberapa cepat pelarutan suplemen vitamin C dalam air dingin? Bagaimana pelarutan dalam air panas? Anda berperan sebagai ilmuwan akan meneliti fenomena-fenomena tersebut. Ya, ini adalah bahan untuk percobaan atau praktikum. Yang kedua terkait dengan obat mah. Nah, berikut daftar obat mah yang perlu Anda ketahui. Ternyata obat mah itu ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis. Jadi ada antasida, ada obat antagonis H2, proton pump inhibitor, dan sucralfate. Nah, jadi ini adalah obat-obat yang direkomendasikan untuk penyakit. Apa itu penyakit mah? Atau istilahnya disebut dengan dispepsia ya. Jadi menggambarkan suatu keluhan berupa rasa tidak nyaman di perut bagian atas atau ulu hati. Jadi saat sedang sakit mah, Anda mungkin akan merasakan beberapa gejala seperti perih, kemudian nyeri ulu hati, kemudian mual, muntah, banyak bersendawa, dan perut kembung. Nah, ini pun sama, ini adalah bahan untuk percobaan, tetapi Anda sekalian nanti diharapkan mengambil sampel sesuai dengan yang diajukan minggu lalu ya, di rancangan. Itu terkait dengan materi untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya adalah diskusi kelompok. Ya, silahkan kurang lebih 25 menit Anda melakukan dan menyimpulkan percobaan pengaruh suhu dan luas permukaan terhadap laju reaksi, kemudian menyelesaikan LKPD, kemudian diskusi dilakukan di room meeting, dan tidak lupa untuk mengumpulkannya melalui link yang sudah disediakan. Itu adalah awalan atau materi sebelum nanti kalian melakukan kegiatan kelompok. Oke, baik anak-anakku, kita akan memasuki diskusi kelompok. Oh iya, apakah semuanya sudah siap? Oke, sebentar. Ini Diana Anabel, bisa di-on-kan kameranya? Maaf Pak, tadi internetnya agak lemot karena hujan. Oh iya, baik. Oke. Ya, mudah-mudahan stabil lagi ya. Jadi supaya bisa mengikuti dengan baik, ya, mohon diusahakan untuk tetap on kamera. Baik, sebelum kita memasuki kelompok masing-masing, saya akan bertanya kesiapan kelompok 1. Apakah sudah siap semua? Silakan bisa raise hand. Ya Pak. Oke, sip. Kelompok 2. Siap, Pak. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Baik, sudah siap semua ya. Baik, kalau begitu saya akan buka breakout room-nya. Silahkan bisa bergabung ke ruang masing-masing dari sekarang ya. Jangan sesuai dengan tugasnya masing-masing, yaitu melakukan percobaan faktor laju reaksi. Selamat tuh akan mengukur faktor apa? Suhu. Suhu. Oke, alat yang sudah disediakan? Ada gelas, terus tablet effervescent ya. Oke. sama air. Sama air. Oke, baik. Terus saya ada botol aqua, balon, sama tabletnya juga. Oke, baik. Ya. Nah, sudah dibagi siapa yang menggunakan air dingin dan juga air hangat atau panas? Udah, Pak. Sudah. Milan tadi pakai air hangat ya? Air biasa. Air biasa. Oh, air biasa. Oke, baik. Berarti secara umum sudah bisa ya? Iya, Sudah Pak. paham ya? Oke, kalau begitu saya izin ke kelompok yang lain dulu. Silakan langsung dimulai ya praktikumnya. Ya, tidak lupa untuk merekam ya, merekam prosesnya. Oke, baik. Selamat bekerja untuk kelompok 1 ya.
Saya lab dulu. Makasih Bapak. Terima kasih, Oke. Pak. Nah ini, jadi variabel ya. Jadi variabel terkontrolnya apa, bebasnya apa, terikatnya apa. Silakan nanti dijelaskan. Oke, kemudian data pengamatan. Nah, data pengamatan berarti tabel tadi. Kemudian analisis data pengamatan. Nah, setelah dianalisa ternyata misalkan secara umum yang paling cepat adalah yang gelas air yang mana gitu kan. Ternyata tadi ada data yang berbeda. Gitu. Silakan dijelaskan. Setelah itu dibuat kesimpulan. Terus yang balonnya gimana Pak? Masuk ke mana? Nah, untuk yang balon tetap dimasukkan di 4 data itu. Ya, untuk yang balon nanti dibuatkan keterangan aja di tabel. Di tabel kasih keterangan menggunakan balon. Gitu. Supaya nanti datanya agak sedikit perbedaan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti yang pas presentasi cuma tabelnya aja atau 4 ini juga, Pak? Keempatnya juga. Oh, oke. Ya. Jadi keempatnya nanti silahkan dijelaskan nomor 1, 2, 3. Oke, selamat datang di kelompok 2 ya berarti ya? Iya, Pak. Ini room kelompok 2. Saya ingin bertanya bagaimana kesiapan kelompok 2? Mungkin bisa dijelaskan pembagian kerjanya? Oke, good ya, sudah bagus. Ini sudah coba diisi, silahkan dilengkapi. Data-datanya juga sudah dimasukkan. Nih anggotanya 5 ya. Oke, kalau tidak ada silahkan dilengkapi. Ya, oke, halo kelompok 3. Ya, sepertinya sudah siap ya dengan alat-alatnya. Nah, sebelum dimulai, saya ingin mengetahui kesiapan masing-masing. Mungkin bisa dijelaskan pembagian kerjanya, silahkan dimulai dari siapa? Saya boleh Pak. Ya, Jadi saya pakai gelas plastik, air biasa sama 1 tablet. oke. Selanjutnya, Krista? Saya pakai gelas plastik, air biasa sama tablet yang utuh. Oke, Dwicak? Saya pakai balon, terus itunya tabletnya setablet utuh. Tablet utuh ya? Oke, Iqbal? Saya menggunakan gelas plastik terus tabletnya yang digerus. Oke, baik. Clara? Saya menggunakan gelas plastik, air biasa sama tablet 1 yang udah digerus. Oke, terakhir Misael? Saya pakai balon yang tabletnya udah digerus. Oke, baik, kelompok 4 ya, kelompok 4 tadi sudah laporan selesai semua ya praktikumnya. Oke, saya ingin mengetahui, boleh diangkat, ditunjukkan hasilnya. Silahkan. Oke, itu waktunya baik. Nah, rata-rata 1 menit ya. Waduh, luar biasa. Oke, ya terima kasih. Nanti silahkan sebelum kita memulai presentasi, data kelompoknya digabungkan ya. Boleh berupa tabel ya. Diberi nama misalkan Wenona. Wenona menggunakan air apa? Tadi pakai air dingin tapi udah nggak dingin banget lagi sih Pak. Oke, tidak apa-apa. Jadi nanti kasih keterangan Wenona air dingin, kemudian yang satunya kolom waktunya.
Kemudian Valdi air hangat atau air biasa, kemudian waktunya. Oke, baik anak-anakku, selamat datang kembali di kelas utama. Baik, apakah sudah siap semuanya? Ya, Siapa? baik. Untuk itu kelompok 1, silakan. Saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Ya, silakan ada yang ingin bertanya, ditujukan ke kelompok 1. Saya mau bertanya, Pak. Silakan, Gabi. Untuk kelompok 1 pertanyaannya yang pakai botol dan balon, itu setelah tabletnya larut semua, ada perubahan nggak dari balonnya itu sendiri? Terima kasih. Ya. Jadi berdasarkan tadi percobaan yang sudah saya lakukan, itu dia sama aja. Jadi setelah stopwatchnya saya matiin, sampai sekarang dia nggak ngembang lagi. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, kita akan bandingkan dengan kelompok 2. Ya. Selamat siang Pak Asep dan teman-teman. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari praktikum dan diskusi kami. Saya mau nanya Pak. Ya, silakan, Krista. Tadi kan kelompoknya pakai air panas. Kira-kira itu suhunya berapa ya? Oke, kira-kira berapa suhu air panasnya yang digunakan? Baik, kelompok 2, silakan menjawab. Saya mau bantu menjawab Pak. Ya. Kelompok kami tidak ada yang menggunakan termometer, tapi suhu rata-rata ruangan yang kami gunakan itu adalah 25 derajat, sehingga kami memperkirakan bahwa suhu air hangat yang kami gunakan itu adalah 28 derajat. Oke, 28 derajat. Tapi masih kira-kira berarti ya? Iya Pak. Iya, karena memang tidak menggunakan termometer ya. Sayang sekali. Sebenarnya kalau kita lakukan di sekolah, kita bisa explore tuh berapa suhunya gitu kan. Tapi tidak apa-apa karena dilakukan di rumah masing-masing. Baik, terima kasih kelompok 2 atas jawabannya. Saya lanjut ke kelompok 3, silakan. Saya mau izin share screen Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya Pak, itu tadi tablet yang digerus itu semuanya apakah jatuh ke botol atau kemungkinan ada yang nempel di balon ya buat yang pakai balon sama botol? Makasih. Oke, ya pertanyaan yang bagus. Silakan kelompok 3 dijawab. Saya menjawab Bapak. Ya, silakan, Sel. Tadi untuk yang balon yang serbuk itu kira-kira menurut saya udah turun semua karena pas saya coba gesek-gesek balonnya itu udah nggak berasa ada serbuk apa-apa lagi. Oke, berarti sudah dipastikan turun semua ya sehingga terukur dengan baik gitu ya. Iya. Oke, ya terima kasih kelompok
tiga atas jawabannya. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari percobaan kami. Pak, saya mau izin bertanya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, untuk penggunaan alat yang digunakan untuk menggerus tabletnya itu pakai apa, dan juga apakah itu alatnya bisa bikin tekstur dari tabletnya itu benar-benar halus atau gimana? Oke, ya silakan kelompok 4 menjawab. Saya izin jawab, Pak. Ya, silakan. Tadi saya ngegerus obatnya menggunakan tubukan obat ini ada bekasnya, jadi emang dipastiin halus. Oke. Baik, itu alat biasanya ada di lab kimia itu. Baiklah, demikian presentasi dari masing-masing kelompok. Untuk itu kita beri aplaus ya untuk kita semua. Luar biasa, keren-keren ya, presentasinya juga keren, tampilannya juga oke, dan yang dibahas juga sesuai dengan materi kita kali ini. Oke, baik. Nah, ini tadi kita sudah melakukan presentasi. Nah, selanjutnya ya, kita akan melakukan post test. Nah, kita akan melakukan post test. Silahkan, saya beri waktu kurang lebih 15 menit untuk mengisi link post test yang sudah saya sediakan. Kalian juga bisa mengakses di Google Classroom. Silakan, selamat mengerjakan. Tadi kalian sudah melakukan post test. Nah, maka dari seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini dapat disimpulkan. Saya persilahkan kepada siapa? Amanda ya? Amanda Yara, bisa disimpulkan apa pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Pengaruh suhu terhadap laju reaksi itu kalau misalnya dia suhunya meningkat, panas, dia laju reaksinya itu semakin cepat. Kalau misalnya suhunya dingin, suhunya menurun, itu laju reaksinya jadi lambat. Oke, berikutnya pengaruh luas permukaan. Silahkan Dona. Kalau misalnya luas permukaan itu, kalau misalnya permukaannya dia semakin besar, berarti nanti laju reaksinya semakin cepat. Oke, luas permukaan semakin besar, laju reaksinya akan semakin cepat. Begitupun berlaku sebaliknya ya. Nah, itu dia kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya, berkaitan dengan pengaruh suhu dan juga pengaruh luas permukaan. Baik, saya lanjutkan. Nah, dari rangkaian pembelajaran yang sudah kita lakukan, kita akan coba merefleksikan. Silahkan, apakah ada kendala yang kalian rasakan terkait dengan praktikum tadi? Mungkin dari saya boleh menambahkan, Pak. Ya, silakan Melan. Kalau dari kelompok saya pribadi itu kami kan tadi mengetesnya menggunakan suhu, Pak. Nah, mungkin hambatannya itu kalau misalnya lagi online begini, keterbatasan alatnya, jadi kita nggak bisa dengan precise ngukur suhunya karena kita nggak punya termometer dan segala macam. Mungkin kalau misalnya praktikumnya kita laksanakan secara offline, itu bakal lebih enak karena bisa dapat pinjaman barang-barang dari lab kimia, terus kita bisa ngerjain bareng-bareng. Juga kita punya alat lebih lengkap untuk biar datanya tuh lebih valid daripada yang kita kerjakan di rumah ini. Gitu. Oke, baik ya. Kesimpulan akhir dari kegiatan pembelajaran kita hari ini terkait dengan faktor suhu dan luas permukaan, saya berharap kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena ini terkait erat ya, berkaitan dengan suhu, bagaimana kita memilah makanan bersuhu tinggi, bersuhu rendah ya.
nanti kaitannya dengan reaksi kimia yang mungkin terjadi nanti di dalam tubuh. Begitupun terkait dengan faktor lain, ya, sehingga kita bisa menentukan ketika kita mengalami sakit MAH misalnya, maka kita akan memilih obat dengan tekstur yang luas permukaannya lebih besar, ya, supaya reaksi terhadap tubuhnya lebih cepat. Dengan harapan maka kesembuhan kita juga akan lebih cepat, ya. Seperti itu, ya. Untuk refleksi hari ini. Dan selanjutnya saya berharap nanti kalian mempersiapkan materi berikutnya, yaitu terkait dengan perhitungan laju reaksi untuk pembelajaran minggu depan. Oke, baik. Itu tadi kondisi kita hari ini, ya. Dan kita sama-sama bisa menyaksikan di beberapa data bahwa update di hari kemarin, tanggal 18 itu sudah sangat banyak, ya, saudara-saudara kita atau mungkin juga kerabat kita, ya, yang sudah terpapar. Ini mungkin saya tambahkan, mengeluh tak akan mengubah keadaan, tetap berusaha dan berserah kepadanya adalah pilihan yang terbaik. Jadi laut tenang itu tidak akan bisa membuat seorang pelaut tangguh. Maka badai pandemi ini mudah-mudahan bisa mengasah kita untuk menjadi lebih baik lagi, ya, menjadi pelaut yang tangguh, menjadi pribadi yang tangguh, sehingga bisa menerjang apapun tantangan ataupun hambatan yang ada di depan kita. Ya, untuk itu tetap berprestasi walau di tengah pandemi. Ini merupakan hal yang mutlak kita lakukan walaupun kita kerjakan dari rumah, tetapi kita tetap berprestasi. Oke, baik. Itu mungkin menutup pembelajaran kita hari ini, ya, terkait dengan materi pengaruh suhu dan luas permukaan. Baik, sebelum diakhiri, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Sep. Teman-teman dan Pak Sep, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Doa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Akhir dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan tetap semangat. Salam sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.